Salam sejahtera Bapak Ibu, para pemimpin perusahaan, dalam hal ini sebagai wajib pajak badan, dan demikian juga Bapak Ibu sebagai wajib pajak perorangan, dimanapun Anda berada, kiranya tetap dalam kondisi sehat walafiat dan di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bagi kita semuanya. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa ekonomi Indonesia dewasa ini semakin memburuk. Bank Dunia beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 0%. Kalau sebelum era pandemik COVID-19 saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnasi di 5,1%, maka Bapak Ibu dapat membayangkan sekarang dengan pertumbuhan 0% ini. Jelas merosot sekali ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada sisi yang lain, sehubungan dengan COVID-19 ini menjadikan utang Indonesia menggunung, ya luar biasa. Bank Dunia mengatakan diproyeksi sekitar 40% dari PDB. Nah, kalau defisit APBN saja 6% dari PDB itu sekitar 1.000 triliun, maka kita bisa memberikan kesimpulan angka 40% dari PDB kurang lebih berarti 7 sampai 8.000 triliun. Ya. Nah, di sisi yang lain penerimaan pajak kita merosot terus ya, merosot tajam. Bahkan tax ratio kita di Januari sampai dengan April menurut Dirjen Pajak turun 2%, dari 11% menjadi 9%. Ya. Dengan demikian jelas tidak mudah pemerintah mengelola keuangan negara ini karena utang yang semakin menggunung di satu sisi dan penerimaan yang semakin tertekan di sisi yang lain. Ya. Jalan keluar yang dipakai oleh pemerintah selama ini adalah menerbitkan surat utang negara, di mana BI harus merepo itu, dan pengeluaran untuk itu cukup besar, sehingga bagaimanapun juga akan menggerus likuiditas BI. Ya, di sisi yang lain, pembayaran pokok dan angsuran untuk utang pemerintah juga cukup besar. Nah, melihat situasi semacam ini, bagaimana itu kira-kira jalan keluarnya, gitu ya? Masukan dari Bank Dunia yang saya ikuti adalah pertama, diharapkan tax collectibility atau koleksi pajak oleh pihak otoritas pajak itu dianggap masih lemah, gitu ya kata Bank Dunia. Jadi itu dikritik supaya itu lebih ditingkatkan koleksi penerimaan. Nah, juga biasa sering kita dengar Direktur Jenderal Pajak selalu ingin memperluas atau memperbesar tax base ya, dengan mencoba menggali potensi-potensi pajak dari wajib pajak baru. Misalnya dari pelaku bisnis digital ya, digital tax, atau sekarang bahkan diusulkan dari pajak lingkungan atau green tax gitu ya. Bahkan juga akan menyasar ke banyak wajib pajak perorangan gitu. Sejauh ini data yang pernah saya ketahui, penduduk Indonesia itu yang memiliki NPWP baru sekitar 38 juta ya. Nah, ini dapat kita bayangkan dari 38 juta itu sudah termasuk badan dan perorangan. Sudah termasuk di dalamnya karyawan ASN dan juga swasta. Ya. Cukup berat menurut saya soal ekonomi negara ini. Nah, menghadapi situasi semacam itu, apa yang kira-kira kita bisa prediksi gitu ya? Saya yakin bahwa pemerintah akan melakukan pendekatan-pendekatan persuasi, itu yang pertama, untuk menumbuhkan kepatuhan
Ya, tentu dilakukan pendekatan-pendekatan ini oleh pemerintah dari banyak kalangan, para wajib pajak badan misalnya, melalui asosiasi-asosiasi pengusaha dan sebagainya. Dan mungkin itu saya tidak tahu seberapa efektif ya pendekatan-pendekatan itu. Saya teringat dulu pada waktu Pak Jokowi kampanye pernah mengatakan bahwa uang orang Indonesia ini masih ada kurang lebih 11.000 triliun di luar negeri, ya, belum juga ada yang di kantongnya. Nah, saya nggak tahu apakah uang orang Indonesia yang 11.000 triliun ini juga efektif membayar pajak atau bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Ya, yang saya mau katakan begini, untuk struktur masyarakat di atas, ya, yang prominent people atau the have itu, para konglomerat, mungkin tidak susah ya bagi pemerintah melakukan usaha-usaha persuasif karena biasanya sudah menjadi rahasia umum kelas mereka itu sangat dekat ya dengan penguasa, ya, bisa dengan komunikasi mungkin jauh lebih luas gitu ya, lebih informal dan sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan adalah aparat otoritas pajak selaku kolektor ya, selaku kolektor pajak, tentu kan tidak mungkin semuanya hanya mengandalkan langkah-langkah persuasif gitu ya. Saya percaya mereka juga akan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya, sebagaimana digariskan oleh undang-undang, khususnya undang-undang perpajakan. Ya, artinya dengan kata lain, selain ada usaha-usaha yang sifatnya persuasif, melakukan berbagai penggalian potensi kepatuhan pajak dari para wajib pajak, baik badan maupun perorangan, saya percaya pemerintah bagaimanapun akan melakukan atau menerapkan penegakan hukum, ya, melakukan upaya-upaya koleksi pajak melalui pendekatan-pendekatan hukum. Ya, mungkin dimulai dari pemeriksaan dan kemudian sampai dengan penagihan dan sebagainya. Nah, pada titik semacam itulah saya ingin mengingatkan dan menghimbau kepada para wajib pajak agar berhenti dengan mental dan moralitas kolusi gitu. Ya, jadi para Bapak Ibu, para pemimpin perusahaan, para pemilik perusahaan, para wajib pajak perorangan yang dilakukan pemeriksaan, cobalah untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan aturan. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan manipulasi persoalan keuangan perusahaan, ya, saya percaya pemeriksaan dan lain sebagainya ya, tidak akan menimbulkan masalah. Ya, tetapi manakala terjadi perbedaan pendapat di soal pemeriksaan atau hasil pemeriksaan itu sendiri, di mana seringkali hasil pemeriksaan oleh pihak otoritas pajak atau pihak fiskus itu menyatakan hasil yang berbeda, ya, singkatnya seringkali menyatakan kurang bayar dari wajib pajak, ya, tentu para wajib pajak harus menyadari bahwa dia memiliki hak gitu untuk melakukan pembelaan diri, ya, mendapatkan keadilan soal hasil temuan dari pemeriksaan pajak itu, ya, mulai dari mengajukan keberatan sampai mengajukan banding ke pengadilan pajak sampai mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan fakta mengatakan bahwa ternyata 70 bahkan lebih, ya, 70-80% itu wajib pajak dinyatakan menang oleh pihak Mahkamah Agung. Artinya Bapak Ibu kalau memang tidak melakukan berbagai bentuk rekayasa, tidaklah usah kecil hati atau takut di dalam menghadapi pemeriksaan pajak, ya. Nah, di dalam konteks ini kami ingin meyakinkan bahwa kami dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia selalu membuka hati, selalu siap sedia mendampingi Bapak Ibu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara profesional dan proporsional.
baik dilihat dari sudut perhitungannya atau tax compliance-nya maupun dilihat dari segi pendekatan hukumnya, ya, pendekatan hukum pajak dalam hal ini. Jadi kami dari pihak Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia selalu siap untuk memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun perorangan, agar bagaimana dapat menjalankan kewajiban pajak secara baik, ya, menurut prinsip self assessment yang digariskan oleh Undang-Undang Perpajakan, juga menurut prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dengan demikian tidak usah khawatir, ya, tidak usah gelisah, karena saya percaya bahwa ketika nanti COVID-19 ini mereda, saya percaya bagaimanapun penegakan hukum akan dilakukan oleh aparat atau oleh otoritas pajak, ya, karena bagaimanapun untuk menutup defisit, untuk membayar utang dan sebagainya, sumber utamanya adalah penerimaan pajak. Nah, ini pesan kami Bapak Ibu dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia untuk Bapak Ibu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Demikian, terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Salam.